Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak. Setiap pagi kita melihat orang-orang bergegas. Ada yang berangkat ke kantor, ada yang membuka toko, ada yang mengayuh becak, ada pula yang pergi ke sawah. Semua dengan tujuan yang sama, mencari rezeki. Tapi pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah benar rezeki itu datang karena kerja keras semata? Jika jawabannya iya, tentu semua orang yang bekerja keras akan kaya raya. Nyatanya tidak. Ada orang yang bekerja sampai malam, tubuhnya lelah, keringatnya mengucur, tapi hidupnya tetap pas-pasan. Ada juga yang usahanya terlihat biasa-biasa saja, bahkan sederhana, namun kehidupannya terasa cukup, berkah, dan lapang. Disinilah kita mulai memahami satu rahasia. Rezeki bukan karena usaha, tapi karena Allah yang memberi. Usaha hanyalah sebab, bukan penentu. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Kisdian Tautsam. Ayat ini menegaskan, rezeki adalah jaminan Allah untuk semua makhluknya. Burung di udara, ikan di laut, hewan di hutan, bahkan semut kecil di dalam tanah yang gelap sekalipun, semua sudah Allah atur rezekinya. Kalau semut kecil saja Allah beri makan, mungkinkah manusia, makhluk termulia yang diberi akal, dibiarkan tanpa rezeki? Mustahil. Saudaraku, seringkali kita salah paham. Kita kira rezeki itu murni hasil kerja keras kita. Padahal, kalau kita jujur, banyak sekali hal yang tidak kita kuasai. Nafas yang kita hirup, kesehatan yang membuat kita bisa bergerak, cuaca yang mendukung usaha kita, dan pertemuan dengan orang yang menolong jalan kita. Semuanya bukan karena usaha, melainkan karena kasih sayang Allah. Coba bayangkan, seorang pedagang mungkin menyiapkan dagangannya dengan rapi, tapi siapa yang menggerakkan hati pembeli untuk datang? Itu Allah. Seorang nelayan mungkin sudah menebar jaring, tapi siapa yang menggerakkan ikan agar masuk ke dalamnya? Itu Allah. Seorang karyawan mungkin sudah bekerja keras, tapi siapa yang memberi keputusan pada atasan agar gajinya dinaikkan? Itu pun Allah. Maka jelaslah, usaha hanyalah kewajiban kita sebagai hamba, tetapi rezeki sepenuhnya adalah pemberian Allah. Namun, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan. Justru dengan memahami hakikat ini, hati kita jadi tenang. Bekerja bukan karena panik mengejar rezeki, tetapi karena ibadah, karena yakin bahwa Allah yang akan memberi sesuai takarannya. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Roh Kudus, Jibril, membisikkan ke dalam hatiku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mencari rezeki. Har Ibnu Majah. Hadis ini sangat dalam maknanya. Rezeki kita sudah ditentukan, tidak akan tertukar, tidak akan terlewat. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperbagus cara mencarinya, dengan cara yang halal, jujur, dan penuh tawakal. Saudaraku, sadarilah, seringkali kita begitu cemas, begitu takut kekurangan. Padahal Allah sudah menjamin, kalau saja hati kita bisa yakin sepenuhnya, niscaya hidup kita lebih tenang. Karena kunci ketenangan bukanlah seberapa besar gaji, melainkan seberapa kuat kita percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Maka, marilah kita buka perjalanan ini dengan keyakinan. Rezeki bukan karena usaha, tapi karena Allah yang Maha Pemberi. Usaha tetap dilakukan, tapi hati disandarkan hanya kepadanya. Bab 2. Usaha. Itu wajib, tapi bukan penentu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami bahwa rezeki hakikatnya datang dari Allah, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, apakah kita tidak perlu bekerja keras? Apakah cukup hanya berdoa lalu rezeki akan turun dari langit?
Jawabannya tidak. Islam tidak mengajarkan kita untuk duduk berpangku tangan, menunggu keajaiban tanpa melakukan ikhtiar. Justru, Islam adalah agama yang menyeimbangkan antara usaha lahiriah dan tawakal batiniah. Rasulullah sendiri adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau tidak hanya berdoa, tetapi juga berdagang, menggembala kambing, memimpin perang, dan bekerja keras sepanjang hidupnya. Para sahabat pun begitu. Ada yang menjadi pedagang sukses seperti Abdurrahman bin Auf, ada yang bertani, ada yang berprofesi sebagai pekerja. Semua berusaha, artinya usaha adalah kewajiban, tetapi bukan penentu. Penentu hasil tetaplah Allah. 1. Usaha sebagai bukti ketaatan. Mengapa kita tetap harus berusaha padahal Allah sudah menjamin rezeki? Karena usaha adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk menyebar di muka bumi mencari karunia-Nya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Sejalas Al-Jumu'ah, Psido. 1. Usaha sebagai bukti ketaatan. Mengapa kita tetap harus berusaha padahal Allah sudah menjamin rezeki? Karena usaha adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk menyebar di muka bumi mencari karunia-Nya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Sejalas Al-Jumu'ah, Psido. 2. Usaha tanpa ridha Allah akan sia-sia. Saudaraku, ada orang yang kerja kerasnya luar biasa. Dari pagi sampai malam, seolah tak ada waktu istirahat. Namun mengapa hidupnya tetap sempit? Karena usahanya tidak dibarengi dengan doa, syukur, dan tawakal. Bayangkan seperti orang yang mendayung perahu melawan arus deras. Seberapa keras ia mendayung, perahunya tetap sulit maju. Begitu pula dengan usaha tanpa izin Allah. Kita bisa berusaha, tapi hasilnya tidak akan pernah sesuai harapan bila Allah tidak meridhai. Sebaliknya, ada orang yang usahanya terlihat sederhana. Ia tidak menempuh jalan yang melelahkan, tetapi hatinya selalu bergantung pada Allah. Justru dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki datang menghampiri. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِي لِلَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. QS At-Talaq 23. Perhatikan kalimat terakhir, dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah bukti bahwa usaha bukanlah penentu. Yang menentukan hanyalah Allah, dan Allah bisa memberi lewat pintu mana saja. 3. Usaha tanpa ibadah adalah kering. Ada orang yang sukses besar dalam dunia kerja, tapi hidupnya kosong. Ada orang yang kaya raya, tetapi keluarganya hancur, anak-anaknya terjerumus, atau hatinya penuh gelisah. Kenapa bisa begitu? Karena ia hanya mengandalkan usaha duniawi, tapi melupakan usaha ukhrawi. Padahal, saudaraku, bekerja bukan hanya soal menggerakkan tangan, melainkan juga menggerakkan hati menuju Allah. Ketika usaha disertai dengan ibadah, zikir, doa, dan syukur, maka kerja kita tidak hanya menghasilkan harta, tapi juga ketenangan jiwa. Ampupan. Hasil. Itu hak Allah, saudaraku. Mari kita luruskan pemahaman. Usaha kita adalah tugas, hasilnya adalah hak Allah. Kita hanya bisa mengetuk pintu, tapi yang membuka pintu hanyalah Allah. Nabi memberi perumpamaan indah tentang burung.
Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang sore hari dalam keadaan kenyang. H.R. Tirmizi. Lihatlah burung. Ia tetap keluar dari sarang, tetap berusaha mencari makan. Tetapi ia tidak pernah stres, tidak pernah khawatir berlebihan, karena yakin Allah akan mencukupi. Itulah yang seharusnya kita teladani. 5. Inti bab ini, saudaraku, mari kita simpulkan. Usaha itu wajib karena ia adalah bentuk ketaatan, namun hasil usaha tidak pernah kita kuasai. Kadang kita bekerja keras, tapi hasilnya sedikit. Kadang kita berusaha biasa saja, tetapi hasilnya besar. Karena itu, jangan pernah mengandalkan usaha semata. Sertakan doa, syukur dan tawakal di dalamnya. Jadikan usaha kita ibadah, bukan hanya rutinitas duniawi, dan ingatlah, usaha adalah jalan, Allah adalah penentu. Bab 3. Rezeki datang karena hati. Saudaraku yang dicintai Allah, kita sering mengira rezeki itu semata-mata soal keterampilan, pengalaman, atau kekuatan fisik. Namun dalam pandangan para ulama, ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, yang justru menjadi magnet terbesar rezeki, hati manusia. Ya, hati. Hati yang lapang, hati yang penuh syukur, hati yang ikhlas. Semua itu menjadi sebab Allah membukakan pintu-pintu rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. QS Ibrahim 7. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, jika kalian bekerja lebih keras, maka aku tambah rezeki kalian. Tapi Allah menekankan syukur. Itu artinya kondisi hati lebih kuat mendatangkan rezeki dibandingkan sekadar tenaga. 1. Syukur membuka pintu langit. Orang yang hatinya bersyukur selalu melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Sedikit atau banyak, ia tetap memuji Allah. Dari situlah Allah menambahkan nikmat demi nikmat. Sebaliknya, orang yang hatinya penuh keluh kesah, seberapa besar pun harta yang ia miliki, akan terasa sempit. Karena ia tidak pernah merasa cukup. 2. Hati yang bersih, rezeki yang lapang. Para ulama sufi berkata, bersihkan hatimu, maka rezekimu akan datang dengan sendirinya. Apa maksudnya? Hati yang penuh iri, dengki, marah, dan kebencian akan menjadi penghalang rezeki. Tapi hati yang lembut, ikhlas dan ridha pada ketentuan Allah akan menjadi medan magnet yang kuat, menarik keberkahan dari segala arah. Coba lihat orang yang dermawan. Kadang ia tidak memiliki banyak, tetapi karena hatinya suka memberi, Allah bukakan jalan rezeki yang lebih luas untuknya. Itulah hukum Allah, siapa yang memberi, maka ia akan diberi. 3. Ikhlas mengundang keberkahan. Saudaraku, ikhlas juga kunci besar rezeki. Banyak orang bekerja keras tapi niatnya hanya untuk pamer atau sekadar mengejar dunia. Akhirnya hatinya lelah, rezekinya tidak terasa berkah. Sementara orang yang bekerja dengan ikhlas, meski hasilnya sedikit, rezekinya terasa cukup, bahkan hatinya tenang. 4. Inti bab ini. Maka jelaslah, rezeki bukan hanya urusan otot dan tenaga, melainkan urusan hati. Syukur menambah nikmat. Ikhlas mendatangkan keberkahan. Hati bersih memudahkan rezeki. Karena itu, sebelum mengejar rezeki dengan tangan, benahilah hati. Karena hati yang baik adalah ladang rezeki yang sejati. Bab 4. Tawakal yang mengundang pertolongan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami bahwa hati yang bersyukur dan ikhlas mampu menarik rezeki, kini mari kita renungkan satu kunci lain yang tak kalah penting, tawakal. Tawakal artinya menyerahkan urusan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha sebaik-baiknya. Bukan duduk pasrah tanpa usaha, tapi juga bukan merasa sombong karena merasa mampu.
Tawakal berada di antara keduanya, bekerja dengan tekun, lalu meyakini bahwa hanya Allah yang menentukan. Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hajar, Tirmidzi. Perhatikan perumpamaan ini. Burung tetap keluar dari sarangnya, ia tidak berdiam diri. Tetapi, ia tidak pernah gelisah, tidak pernah cemas apakah ia akan makan hari itu atau tidak. Ia yakin Allah akan mencukupi. Inilah gambaran tawakal sejati. 1. Tawakal membawa ketenangan. Saudaraku, banyak orang hari ini yang kelelahan bukan hanya fisiknya, tapi juga batinnya. Mereka bekerja keras tapi hatinya penuh cemas. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau besok tidak ada rezeki? Bagaimana kalau rugi? Kecemasan ini justru membuat hati sempit dan seringkali menjadi penghalang rezeki itu sendiri. Orang yang bertawakal berbeda. Ia tetap berusaha, tapi hatinya damai. Ia tahu hasil bukan di tangannya. Bila mendapat banyak, ia bersyukur. Bila sedikit, ia tetap ridha. 2. Tawakal mengundang pertolongan Allah. Allah berfirman, "Waman yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah menjadi penolongnya. QS At-Talaq 3. Ayat ini menjadi janji agung. Jika kita benar-benar menyerahkan hati kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupi kita. Kadang dengan cara yang tidak kita bayangkan, dari arah yang tidak pernah kita pikirkan. 3. Tawakal. Bukan alasan untuk malas. Namun, saudaraku, jangan salah paham. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku, ataukah aku bertawakal saja kepada Allah?" Beliau menjawab, "Ikatlah untamu, lalu bertawakallah kepada Allah." Ini artinya, kita tetap wajib mengikat ikhtiar. Seorang pedagang tetap harus menata barangnya dengan baik. Seorang pelajar tetap harus belajar sungguh-sungguh. Tapi setelah semua dilakukan, hatinya tidak lagi terikat pada hasil, melainkan kepada Allah. 4. Inti bab ini, saudaraku, tawakal adalah seni melepas kecemasan. Ia membuat hati ringan, usaha terasa ibadah, dan rezeki datang dengan cara yang indah. Tawakal menenangkan hati, tawakal mendatangkan pertolongan Allah. Tawakal bukan alasan untuk malas, tapi kekuatan untuk tetap berusaha dengan lapang dada. Maka, mari kita belajar menjadi seperti burung, berusaha, lalu pulang dengan hati tenang, karena yakin Allah selalu mencukupi. Bab 5. Doa dan ikhlas sebagai magnet rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, selain syukur dan tawakal, ada dua kunci besar lain yang sering dilupakan manusia dalam urusan rezeki, doa dan ikhlas. 1. Doa adalah senjata mukmin. Doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah lah yang maha kuasa. Banyak orang berusaha keras, siang malam bekerja, tapi lupa mengangkat tangan, memohon kepada pemilik segala rezeki. Padahal, tanpa izin Allah, sekuat apapun usaha kita tidak akan membuahkan hasil. Rasulullah bersabda, "Doa adalah senjata orang beriman, tiang agama, dan cahaya langit serta bumi." Hajar, Hakim. Doa bisa mengubah keadaan, doa bisa menolak bala, melapangkan jalan, bahkan membuka pintu rezeki yang tadinya tertutup rapat. Ada doa ibu yang membuat anaknya selamat. Ada doa di sepertiga malam yang mengubah nasib seseorang. Semua itu adalah bukti betapa doa adalah magnet rezeki. 2. Doa harus disertai keyakinan, namun doa tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus dibarengi dengan keyakinan. Rasulullah pernah bersabda, "Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan." Keyakinan inilah yang membuat doa menjadi kuat.
Jangan sampai lidah berdoa, tapi hati ragu. Karena Allah melihat isi hati kita sebelum mendengar ucapan lisan kita. 3. Ikhlas membawa keberkahan. Saudaraku, selain doa, ikhlas juga menjadi magnet besar rezeki. Ikhlas artinya kita beramal, bekerja, dan berusaha bukan semata karena dunia, melainkan karena Allah. Ikhlas membuat hati ringan, tidak terbebani oleh pujian atau hinaan manusia. Orang yang ikhlas bekerja akan merasa cukup, meski penghasilannya sederhana. Karena ia tahu, yang ia cari bukan sekadar harta, melainkan ridha Allah. Dari sinilah keberkahan datang. Sedikit terasa cukup, banyak terasa bermanfaat. Sebaliknya, orang yang bekerja hanya demi gengsi atau pamer, meski hartanya melimpah, tetap saja hatinya tidak tenang. Itulah bedanya rezeki yang diberkahi dan rezeki yang hampa. 4. Doa dan ikhlas adalah pasangan, saudaraku. Doa dan ikhlas ibarat dua sayap burung. Doa mengangkat permohonan kita ke langit, sementara ikhlas menjaga agar doa itu murni, tidak tercampur dengan ambisi dunia semata. Jika keduanya bersatu, pintu rezeki terbuka dengan lebih indah. 5. Inti bab ini. Maka, jangan pernah meremehkan doa dan jangan pernah meninggalkan ikhlas. Doa menghubungkan kita dengan Allah. Keyakinan membuat doa kita hidup. Ikhlas membawa berkah dalam setiap rezeki. Dengan doa yang tulus dan ikhlas yang dalam, rezeki bukan hanya datang, tapi datang bersama ketenangan dan keberkahan. Bab 6. Rezeki. Itu sudah dijamin Allah, saudaraku yang dirahmati Allah. Seringkali kita dilanda cemas tentang masa depan. Apakah aku bisa hidup cukup besok? Bagaimana kalau usahaku gagal? Bagaimana jika aku tidak mampu memberi makan keluargaku? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui hati banyak orang. Namun ketahuilah, kegelisahan ini sesungguhnya lahir dari lupa akan janji Allah. Karena pada hakikatnya rezeki setiap makhluk sudah dijamin sepenuhnya oleh Allah. Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى لِلَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz. QS Hud 6. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari jaminan rezeki Allah. Bahkan seekor burung kecil, bahkan seekor semut di tanah yang gelap, semua Allah beri makan. 1. Rezeki tidak akan tertukar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Roh Kudus, Jibril, membisikkan ke dalam hatiku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sebelum sempurna rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mencari rezeki. HR Ibnu Majah. Hadis ini memberi ketenangan luar biasa. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Apa yang menjadi bagian kita tidak mungkin diambil orang lain. Dan apa yang bukan bagian kita, meski kita kejar sekuat tenaga, tidak akan pernah sampai kepada kita. 2. Mengapa kita masih cemas? Saudaraku, kalau begitu mengapa hati kita masih sering cemas? Karena kita terlalu menggantungkan diri pada usaha, gaji, atau pekerjaan. Padahal semua itu hanyalah saluran, sumbernya tetap Allah. Jika satu pintu tertutup, Allah bisa membuka pintu lain. Seperti air yang mengalir, meski satu jalur dibendung, ia tetap akan mencari jalan lain. Begitu pula rezeki. Selama kita bertakwa, pintu rezeki akan selalu terbuka, meski dari arah yang tak kita bayangkan. Tuqam 3. Ketenangan dalam janji Allah. Saudaraku, bukankah hidup terasa lebih ringan bila kita yakin akan janji Allah? Kita tetap bekerja tapi tanpa cemas. Kita tetap berusaha tapi hati tenang.
Karena kita tahu rezeki kita sudah tertulis, sudah ditanggung, dan tidak mungkin luput. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperindah cara menjemputnya dengan halal, dengan doa, dengan ikhlas, dengan syukur. 4. Inti bab ini. Maka mari kita pegang teguh keyakinan ini. Rezeki setiap makhluk sudah Allah jamin, tidak akan tertukar dan tidak akan terlewat. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjemputnya dengan cara yang diridai. Saudaraku, siapa yang yakin pada jaminan Allah, niscaya hidupnya akan lebih damai. Karena sesungguhnya, rezeki bukan karena usaha, melainkan karena Allah yang sudah menuliskannya sejak kita belum lahir ke dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah bicara panjang tentang rezeki, bahwa ia bukan semata hasil usaha, bukan hanya buah kerja keras, tapi anugerah murni dari Allah. Kita sudah renungkan bahwa rezeki dijamin tak akan tertukar dan selalu cukup bagi yang yakin pada janjinya. Namun di atas semua itu, ada satu rezeki yang sering kita lupakan, ketenangan hati. Satu ketenangan rezeki yang tak ternilai. Berapa banyak orang punya harta berlimpah tetapi hatinya resah? Berapa banyak orang sukses di mata dunia tapi malamnya gelisah, tak bisa tidur? Dan berapa banyak orang sederhana tapi hidupnya damai, penuh syukur, penuh senyum? Itulah bedanya rezeki lahir dan batin. Harta bisa dicari, tapi ketenangan adalah karunia. Allah lah yang menurunkan rasa tentram ke dalam hati hamba-hambanya. Allah berfirman, Huwallazi anzala lis-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Qasim Al-Fathan 4. Ayat ini mengajarkan kita bahwa sakinah, ketenangan, adalah rezeki yang langsung Allah turunkan. 2. Ketenangan melampaui kekayaan. Saudaraku, dunia mengejar harta, tapi orang beriman mengejar ridha. Dunia berlomba menambah angka, tapi orang beriman berlomba menambah syukur. Dunia ingin tampak kaya, orang beriman ingin merasa cukup. Dan cukup itu ketenangan. Cukup itu bahagia, cukup itu tanda Allah sudah mengaruniakan rezeki paling besar. Rasulullah bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. HR, Muslim, lihatlah, kunci keberuntungan bukan harta berlimpah, tapi hati yang ridha, tenang, dan merasa cukup. 3. Hidup tanpa rasa takut dan gelisah. Bayangkan, jika kita bisa menjalani hidup tanpa rasa takut akan miskin, tanpa gelisah akan masa depan, tanpa iri pada rezeki orang lain. Bukankah itu nikmat yang luar biasa? Itulah rezeki sejati. Bukan sekadar uang di tangan, tapi damai di hati. Saudaraku, mari kita simpulkan, rezeki bukan karena usaha semata, tapi karena Allah yang Maha memberi. Usaha hanyalah jalan, doa dan tawakal adalah ruhnya, syukur, ikhlas, dan takwa adalah kunci pintu rezeki, dan ketenangan hati adalah rezeki terbesar, melebihi semua harta dunia. Maka jangan pernah merasa kurang, jangan biarkan cemas menggerogoti hidup. Pegang janji Allah, syukuri apa yang ada, ikhlaskan apa yang hilang, dan yakinlah. Selagi hati tenang, kita telah memiliki rezeki yang tak ternilai. Saudaraku, semoga Allah jadikan kita hamba yang yakin, yang ridha, dan yang tenang dalam setiap takdirnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.